Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali bersama saya Yeri Pati Nasarenin dan tentunya dalam program Word from Heaven. Dan saya percaya setiap kali kita datang di hadapan Tuhan dan meresponi firman Tuhan, maka sesuatu yang dahsyat dan luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya meyakini setiap kali kita datang di hadapan firman dan melakukan firman Tuhan, pasti ada begitu banyak hal yang Tuhan bangun dalam kehidupan kita. Dan lewat apa yang Tuhan bangun, kita punya kemampuan membangun juga apapun dalam kehidupan kita. Dan khusus kali ini saya ingin membagikan bahwa salah satu kemampuan yang Tuhan bangun dalam hidup kita, yang menurut saya banyak anak Tuhan gagal di area ini, tapi saya berdoa ada anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk berhasil. Salah satu kemampuan yang Tuhan bangun dalam kehidupan kita adalah kemampuan untuk menunggu. Saudara, ternyata menunggu adalah part penting dalam perjalanan iman kita dengan Tuhan. Saudara, menunggu secara realita adalah hal yang hampir semua orang tidak suka. Saya nggak tahu apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang suka menunggu, tapi hampir nggak pernah saya menemukan seseorang yang punya passion dan hobi menunggu gitu. Dan menunggu itu adalah sesuatu yang kalau bisa diatasi sehingga orang tidak perlu menunggu. Tapi saya mau kasih tahu bahwa kemampuan menunggu menentukan begitu banyak hal yang akan kita terima. Apakah kita akan menerimanya ataupun tidak. Sangat ditentukan lewat kemampuan untuk menunggu. Saya percaya semua kita didesain, dibentuk sejak kita masih bakal anak dalam kandungan ibu kita. Saudara, proses apa yang Tuhan lakukan ketika kita ada dalam kandungan ibu kita? Menunggu, ya menunggu. Menunggu sesuatu yang gak bisa ditengking. Seorang calon bayi yang ada dalam kandungan ibu kita mengalami proses menunggu, saudara. Dan kalau kita lihat, manusia pun diciptakan pada hari yang ke-6. Artinya manusia pun mesti menunggu. Jadi menunggu itu selalu menjadi bagian penting sebelum kita menerima sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Saya ajak kita lihat, Alkitab yang kita pegang terdiri dari dua bagian. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Artinya yang diberikan di dalam hidup dan tangan kita adalah janji. Kenapa yang Tuhan berikan berupa janji? Tuhan tidak berikan sesuatu secara langsung, tapi yang Dia berikan adalah janjinya karena Dia ingin bangun sesuatu dalam hidup saudara. Misalnya saya berjanji, suatu saat saya akan berkunjung ke rumah saudara. Lalu saya berjanji saya akan bawa makanan kesukaan saudara. Apa yang terjadi setelah saya berjanji Bapak Ibu Saudara? Maka saudara harus nunggu. Saudara harus nunggu. Nunggu saya menepati janjinya. Ada janji Tuhan, ada ruang tunggu, ada penggenapan janji Tuhan. Kabar baiknya adalah ruang tunggu bukan ruang permanen dan ruang satu-satu dan selamanya buat hidup kita. Suatu saat semua kita akan keluar dari fase menunggu. Tapi banyak hal keberhasilan atau kegagalan ditentukan lewat kemampuan menunggu itu. Itu sebabnya Yesus mengajar murid-muridnya dengan begitu banyak pelajaran penting. Tapi pelajaran terakhir yang Yesus ajarkan sebelum dia naik ke surga, mari kita lihat sama-sama. Kisah Rasul pertama ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Jadi di saat-saat terakhir Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk tidak pergi kemana-mana. Berkumpul di satu tempat untuk melakukan satu aktivitas penting. Yaitu apa? Menunggu janji Bapa. Artinya ada banyak hal tidak bisa dibangun dan dikerjakan oleh orang-orang yang tidak punya kemampuan menunggu. Saudara, sangat penting untuk membangun kemampuan ini hari-hari ini. Mazmur 133, seperti minyak di kepala, di janggut, leher, jubah dan turun. Saudara, ketika minyak ada di kepala, janggut itu ngapain? Nunggu. Karena seperti minyak mengalir
ke janggut, ke leher jubah, dan turun. Itu sebabnya banyak orang kehilangan Tuhan di dalam berkat, kehilangan Tuhan di dalam mujizat, karena kemampuan menunggunya tidak dibangun secara sistematis. Saya nggak tahu kalau dari antara saudara yang hari ini lelah menunggu, capek menunggu, atau batas kesabaranmu untuk menunggu sudah selesai. Tapi saya punya kabar baik, Dia hadir di ruang tunggu, mendampingi saudara untuk satu saat keluar dari ruang tunggu, menantikan dan menggenapi janji Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Mari kita berdoa. Dimanapun kami berada, kami percaya waktu kami belajar menunggu itu tidak sia-sia. Kami tahu suatu saat kami akan keluar dari ruang tunggu. Kami tahu karena ada anugerah-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Tolong kami agar kami kuat di ruang tunggu. Tolong kami agar kami tidak berhenti percaya di ruang tunggu. Tolong kami agar kami setia di ruang tunggu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami alaskan doa dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati, bisa membagikan video ini kepada teman dan kerabat, juga saudara-saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.